Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diandar Saputra dengan NIM 025 semester 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS siswa basic. Per- eh, Langsung saja, pertama-tama kita akan membuat database baru di akses. Di sini saya menggunakan akses. Kita ubah nama filenya terlebih dahulu. Sini saya akan mengganti menjadi tabel mahasiswa atau bisa jadi data data mahasiswa. Ini akan menjadi tempat penyimpanan database. Di sini saya akan memilih untuk tempat barunya karena nanti untuk file aksesnya dan file PB-nya akan digabung, maka di sini akan saya membuatkan folder baru. Di sini saya akan menulis UAS. Ya, di sini saya akan masuk foldernya. Nah, di sini saya tidak menggunakan yang akses 2007 atau 2016. Saya menggunakan yang 2002 dan 2003, yaitu MDB, biar pembacaan database-nya itu tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu ribet lah. Kita buat, kita masuk ke dalam aksesnya. Di sini karena kita membutuhkan soal, kita membutuhkan dua database. Pertama di sini saya akan mahasiswa. Untuk data mahasiswanya itu tabel mahasiswa. Di sini saya akan mengisi sesuai yang ada di soal, yaitu name, nama, dan jenis kelamin. Di sini saya ubah jadi tipe datanya itu menjadi short text, nama juga short text, jenis kelamin juga short text. Di sini name-nya primary key, kita simpan. Sekarang kita lanjut membuat tabel yang kedua. Di sini saya akan memberi namanya yaitu nilai siswa. Di sini kita pakai panggil name, yaitu menggunakan yang tadi, name serta data kuliah, dan terakhir adalah nilai. Untuk tipe datanya yang name kita masih tetap menggunakan short text, mata kuliah juga short text, dan kecuali yang nilai kita menggunakan angka karena untuk penginputannya itu akan berupa angka. Nah, di sini untuk name-nya itu di sini tidak termasuk primary key karena nanti bakal bertabrakan dalamnya. Jadi hanya khusus mahasiswa yang menggunakan primary key. Kita simpan. Oke, itu kita sudah membuat dua tabel database untuk di virtual basicnya nanti. Sekarang kita masuk ke Visual Basicnya. Pertama-tama kita bikin folder baru. Jadi saya akan menamainya dengan Nah, di sini kita harus menyatukannya eh, dengan satu folder akses yang kita buat tadi. Karena di sini saya tadi sudah membuat folder baru, saya tinggal menambahkannya di sini. Kita create, sabar loading. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Visual Basicnya. Sebelum masuk ke desainnya, saya untuk mempermudah, saya ingin menambahkan semuanya terlebih dahulu. Ini untuk form 1, form 2, dan ini untuk menu, ini untuk tampilan menu, dan terakhir tentu saja yang paling penting adalah pemanggilan database-nya melalui modul add. Nah, di sini saya hanya menggunakan tiga form dan satu modul. Nah, kita buat desain bagian menu terlebih dahulu. Kita akan menggunakan toolbox menu strip, menu utama, menu data, ini data mahasiswa, data nilai. Kita isi codingannya dulu untuk pemanggilannya. Form 1 show
Karena di sini saya masih menggunakan form 1 untuk menggantinya. Di form 1 show pada data nilai, karena data nilainya untuk tak berdiri nanti. Jadi form 2 titik. Nah sekarang kita lanjut ke bagian desainnya. Sini kita akan memanggil semua toolbox yang ingin digunakan. Pertama tentu saja adalah label, button, combo box, text box, data grid. Data grid ini untuk tempat hasil keluarnya database dari akses tadi. Kita sedikit warnai sedikit. Saya akan menggunakan warna biru. Nah, saya modif untuk ukuran fontnya, ukurannya 11. Saya akan menggunakan font modern nomor 20. Kita susun terlebih dahulu. Di sini kita rapikan, kita copy saja. Kita butuh 3, itu untuk label nama, name, dan jenis kelamin. Text boxnya kita butuh 2, combo box 1. Kayaknya kurang ke atas ya, sabar. Kita pindahkan ke atas sedikit. Nah, segini cukup. Sekarang untuk button, mungkin saya bakal warnai sedikit biar tidak terlalu polos. Ini. Nah, kita menggunakan 4 button. Copy dulu. Button 2, 3, 4. Kita susun. 3, 4. Kita sesuaikan dengan data gridnya. Ini aja lah, tidak apa-apa. Sini untuk button pertamanya itu berupa button save atau simpan. Button kedua itu button update untuk update, delete, button 3 untuk delete atau hapus, button 4 itu untuk close atau untuk menutup. Selesai, kita edit labelnya dulu. Yang label pertama adalah untuk name, rapikan sedikit. Yang kedua itu nama. Astaga, nah, yang ketiga itu adalah jenis kelamin. Nah, sebagai penanda biar kita tahu adalah yang ini adalah data mahasiswa, saya akan memberikan tanda di atas seperti saya ubah ke multiline dulu ke true ada deh. Set, kita warnai sedikit. Kita copy yang ini, kita ubah warnanya. Untuk ukuran fontnya saya juga bakal rubah, mungkin sekitar 14 dan bold. Ini adalah data mahasiswa. Oke, sebar sedikit. Nah ini untuk bagian data mahasiswa. Sekarang untuk yang bagian data form yang data nilai, saya bakal berubah warna ini dulu, saya sesuaikan yang tadi. Nah karena ini kan desanya tidak jauh beda sama yang form 1, jadi saya bakal copy aja, copy Ctrl C, Ctrl V. Nah karena desanya nggak terlalu
Gak terlalu beda jauh ya. Coba copy aja kayak tadi. Di sini kita ganti jadi tabel nilai, data nilai. Nah, hanya saja di sini dia sekarang hanya menggunakan satu text box. Jadi text box 2 ini saya hapus, text box satunya saya pindahkan ke bawah, combo box yang pertama saya ingin ke atas, dan combo box kedua. Ini nanti untuk menampilkan hasil yang sudah diinput dari data mahasiswa nanti bakal pindah ke data nilai. Di sini tetap name, di sini jadi mata kuliah yang ingin diambil, mata kuliah dan nilai. Jadi bisa dibilang adalah penginputan nilai mahasiswa. Nilai, oke, patternnya tetap sama, tidak beda. Sekarang kita masuk ke pembuatan modulnya. Di sini modul 1 kita enter satu kali karena kita untuk menambahkan library-nya. Library-nya itu import system data oleh DB, karena DB itu sesuai dengan MDB ya yang digunakan akses. Sekarang kita bikin variable apa, perintah publik gitu, public con as oleh DB connection untuk penghubung. Sekarang video itu public as DB oleh data adapter sebagai sinyal, publik DS untuk sebagai penyimpanan datasetnya. Jadi data publik CMD, variabel CMD dengan sebagai pemanggil atau komando. Nah sekarang ini kan untuk variabel publiknya sudah ya, untuk perintah publiknya sudah. Sekarang itu kita panggil yang variabel publik juga, tapi dia terkhususkan untuk pemanggilan di bagian database-nya. Di sini pilihkan public stop. Misalnya saya di sini menggunakan koneksi atau gabungan data lah, kita gunakan data karena kita akan menggunakan data ya, untuk pemanggilan datanya. Itu sub data, kita panggil variabel con yang publik tadi sama dengan itu new oleh db connection untuk menghubungkan, dalam kurung kita enter. Di sini dia pakai tanda kutip, ini providernya dia mengambil dari laptop, dari file explorer, provider dari YouTube Microsoft Jet, karena di sini kan saya pakai Visual Basic 2002, baru saya menggunakan net 4.0. karena saya menggunakan net 4.0, saya menggunakan Jet, itu otomatis di sini 4.0. terus mencari data source berupa data source sama dengan jika dia sudah mendapatkan data source yang dibutuhkan, maka aplikasinya bakal terbuka. Jadi aplikasi startup, kita panggil Nadia di sini tuh, kita panggil sesuaikan harus sama dengan nama tabel yang sudah kita buat tadi. Gimana tadi? Coba kita close dulu akses, masuk ke sini. Ini kita harus sesuaikan ini karena di sini kita menggunakan data mahasiswa .mdb, dan di sini juga harus kita sesuaikan mahasiswa .mdb, karena jadi dia bakal mengambil data dari data dari aksesnya tadi. Di sini maaf mau error sedikit, nah kurang. Di sini kita enter real count open. Nah selesai sudah. Ini untuk codingan modulnya, dan untuk pemanggilan public sub, ini public sub untuk pemanggilan data di bagian akses.
sub and sub data. Oke, itu saja. Sekarang kita bakal lanjut ke, oh sabar, kita atur dulu ke sini biar untuk run pertama itu di menu. Oke, coba kita run apakah sudah bisa untuk data form 1 dan form 2 nya, dan mahasiswanya sudah bisa, dan data nilainya sudah bisa. Oke, dan selanjutnya kita bakal masuk ke bagian codingannya, atau bisa dibilang bagian program dari form 1 dan form 2. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian codingannya. Untuk pertama kita akan bagian data mahasiswa, kita klik 2 kali ya, 2 kali bakal masuk ke codingannya. Kita enter sekali di atas public class pertama. Seperti modul tadi, kita akan panggil terlebih dulu atau memasukkan library-nya terlebih dahulu, yaitu import system data oleh db. Sekarang untuk di bagian public class kita bikin subclass public sub baru untuk pemanggilan database-nya. Di sini tampil m untuk mahasiswa, tampil mahasiswa m. Jadi kita panggil hubungan data atau kita panggil modulnya yang ini. Kita panggil modulnya di sini, data baru data sama dengan new oleh data adapter dalam kurung. Nah, di sini kita melakukan pemanggilan tabel. Pemanggilan tabelnya sudah kita bikin di akses tadi. Karena di sini adalah yang pertama adalah mahasiswa, maka tabel yang dibikin adalah mahasiswa. Ini select bintang from mahasiswa. Nah, di sini nama tabelnya harus sama sesuai yang diakses. Kalau misalnya nama yang di sini tidak sesuai dengan yang diakses, akan bakal error. Di sini kita baru di sini adalah ds new dataset atau dataset baru data itu diisi oleh ds yang diisi lagi oleh mahasiswa, tabel mahasiswa. Kita panggil data grid-nya, grid view 1, data source, atau dimana data grid view-nya ini bakal mencari data dari si akses tadi atau database di akses tadi dengan ds table dalam bentuk table. Dia mencarinya di dalam tabel mahasiswa. Oke, selesai. Sekarang kita ke bagian form 1 load-nya. Form 1 load-nya yaitu bagian isi combo box-nya. Adalah combo box 1 icon salah teori tipe add. Di sini karena adalah jenis kelamin ya, ini adalah laki-laki. Ini combo box 1 terus kita panggil si tampil m tadi, tampil. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke button 1 itu untuk save. Di sini kita bakal panggil si modulnya tadi dengan itu call atau pemanggilan call data
data kan tadi ya, di sini kan data. Jadi kita di sini per data kita bikin variabel baru, nah dim di sini simpan, variabelnya simpan, kita datanya adalah string, kita panggil simpannya lagi tip. Nah di sini insert into atau cari di dalam atau masuk ke dalam mahasiswa, value atau table. Table itu values itu table ya, masuk ke dalam table mahasiswa, akhir baris siswa, baru kita textbox 1 titik text baris baru. Nah di sini untuk kutipnya itu di sini tidak boleh ada typo karena di sini adalah untuk pemanggilnya nanti, jadi kayak semacam baris lah, baris atau kolom, bisa dibilang kolom field. Di sini kurang titik koma, di sini juga titik koma, kiri baris baru. Sekarang untuk textbox 2 text dari baris titik 2 koma 5. Terus kita masuk ke combo box 1 text ini akhirnya dengan kurung, lanjutnya ini. Nah sekarang kita pemanggilannya itu cmd sama dengan ini oleh data comment atau perintah, kita panggil simpan koma con cmd titik execute non query, baru nested box show, ternyata di sini berhasil disimpan di sana. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah data yang dimasukkan itu sudah tersimpan, bakal menampilkan ini. Kalau di sini kita panggil yang atas t-nya itu tampil m, baru kita clear box 1 titik clear xbox 2 titik clear, baru combo box karena dia bisa clear dia, kita dapat text sama dengan ini kosong. Kita textbox 1 lagi untuk fokus ke situ dia. Oke, button 1 sudah. Sekarang kita masuk ke data grid-nya dulu. Di sini data grid-nya kita pencet menggunakan perulangan. Misalnya di sini if a row index lebih besar dari 0, maka kita buka variabel baru di misalnya di sini x data grid view dengan data grid tipe nol dim x as data grid view row dengan data grid view 1 titik rows dalam kurung row index. Kita bikin indeksnya dulu ke selnya dengan panggil textbox 1 x dengan x titik sel, value itu 0 karena dia selalu mulai dari 0, titik value itu string, datanya itu string. Kita copy aja biar gak terlalu lama. Ini kita jadi 1, ini textbox 2, ini combo box 1, ini value nya 2, huruf enter. Oke, selesai. Untuk data grid view nya cuman segini.
Sekarang kita masuk ke button 2 sama dengan button 1. Kita panggil dulu data, bikin tulisannya update lah, kita tanya string update sama dengan update mahasiswa set. Nah, di sini harus ada spasi biar tidak bakal ada error. Set akhiri baris, baru di sini kita panggil. Nah, ini harus sesuai dengan isi dari tabel mahasiswa, yang karena base itu saya menggunakan nomor besarnya n, sini nama sama dengan koma atas, baru akhiri baris. Ini kan nama itu kan textbox 2, jadi di sini textbox 2 titik text akhiri baris, ini koma. Nah, sekarang untuk JK dengan ini textbox combo box box ini titik koma atasnya ikannya. Baru sekarang yang terakhir tuh di sini dia mencari where ini sama dengan dia bakal masuk ke satu. Sekarang kita panggil cmd nya sama dengan ini oleh ini update cmd kita execute di query, baru message box titik hasil di update. Kita panggil tampil mahasiswanya. Nah, udah itu doang. Sekarang untuk ke delete, sekarang itu kita panggil lagi bisa di bawah ini ke data din hapus string hapus sama dengan delete atau hapus form dari mahasiswa, dimana where dimana name itu. Nah, tuh kita panggil text satu text kiri dengan ini sekarang cmd ini comment hapus on cmd kita execute dan query ke message box show berhasil di tampil baru ini kan delete ya, jadi kita textbox 1 pilih lagi textbox 2 clear, baru combo box ini dari textbox 1 titik fokus. Nah, sekarang untuk button terakhirnya untuk close simple ini titik close. Nah, ini kan untuk codingannya sudah, tapi ada lagi satu hal yang penting nggak boleh dilupakan, itu pemasukan database ke dalam file db-nya. Kita buka filenya tadi ini. Nah, ini kan sudah, ini udah nyatu, tapi sebenarnya kita masukannya itu di bagian dalam debugnya. Jadi kita salin aja, ini salin, kita masuk ke sini, ini ke bin, kita masuk ke bin debug. Nah, kita pasti di sini stay, coba kita
apakah bisa untuk masuk ke dalam tabel data mahasiswa. So ini application count open. Microsoft provider application startup. Sorry sedikit ya, ada sedikit kesalahan. Data source jalannya, data source 4.0. Oh kurang, astaga. Di sini kita belum melakukan pemanggilan oleh DB. Nah, oleh DB 4.0. Oke, seharusnya udah bisa ya. Oke, coba. Nah, udah bisa. Kalau tanpa tidak dikasih masuk tadi file ininya, data mahasiswanya ke sini, tidak bakal bisa. Coba kita isi 4.355 20 ke 75. Nah, maaf lah. Ini Diandra. Jenis kelamin pria laki-laki. Save. Lanjut ke belakang. Nah, ini dia. Dia bakal kesimpan ke sini. Jadi dia bakal kesimpan di dalam database ini pada mahasiswa. Nah, ini dia. Tersimpan dia kan. Jadi dia database-nya terhubung. Coba kita update itu kemampuan. Gak bisa. Oke, bisa. Fitur update-nya bisa. Balik lagi. Untuk nama, apakah bisa update juga? Hanya di sini mau Ronaldo. Date bisa. Nah, bisa berarti. Oke, semua fiturnya sudah aman. Simpannya sudah bisa. Delete juga sudah bisa. Update sudah bisa. Delete belum bisa, coba ya. Coba ya delete dulu. Ini kan udah bisa. Save sama update sudah bisa. Sekarang kita coba ke delete. Apakah bisa? Nah, bisa. Dia hilang. Nah, hilang. Nah, ini untuk codingan yang data mahasiswa ya. Selanjutnya kita bakal ke bagian isi data nilai. Oke, kita lanjut ke pembuatan form 2 nya tuh data nilai. Kita klik 2 kali, kita masuk seperti tadi. Masukkan library. Kita bikin sub lagi karena tadi kan sub tampil M untuk mahasiswa, sekarang itu tampil N untuk nilai. Jadi kita panggil select from nilai siswa ya. Kita lihat iya nilai siswa kon di sini DS ini data set DA DS nilai. Wah, data review satu data source dengan DSTP table, dia cari nilai. Sekarang udah ya udah. Nah, di sini kita bikin satu lagi
anunya, private scope-nya. Untuk pemanggilan nim atau pemanggilan primary key-nya. Satu titik items titik clear, baru dia sebenarnya ini oleh data comment, dia select, dia pilih name dari tabel mahasiswa, lalu dia bikin variabel barusannya y mas oleh data reader, oleh db data reader sama dengan cmd mengeksekusi data readernya, bikin perulangan yang gimana y titik while y read box 1 di sini untuk y nya, di sini untuk ini, di sini untuk toString. Oke, udah kita masuk ke function, kita panggil isi baru combo box 2 item cpf. Ini kan mata kuliah ya, mata kuliah usernya mata kuliah itu adalah sistem basis data, kita copy aja 3 lah misalnya. Ini karena ini pemrograman visual, basis data sistem operasi, kita panggil si tampil n. Nah, masuk ke button nilai, sama sih ini di codingnya sama tadi. Insert into file. Nah di sini dia untuk jaga-jaga saya pakai file karena terkadang itu nilai input dari nilainya itu tidak masuk, maka di sini saya menggunakan file. Tapi saya pisahkan terlebih dahulu untuk menulis semuanya, semua isi dari tabel nilai siswa, dari name, mata kuliah, dan nilai. Lalu value, always value, kita baru kita combo box text ini tip 2 tip 1, 1 baris 2 titik 1 baris, dia ini kutip 2 kutip 1 koma, baru text box 1 text udah biasa. Harusnya di sini pakai file text box 1 textnya, baru kita kiri dengan titik 2 begini. Baru png sama dengan oleh men, di sini kita pakai simpan icon cmd itu execute dan query message box titik show ini
yang diinginkan tertampil and baru kita clear combo box titik combo box 2 text box 1 clear. Sekarang ke data grid-nya. Nah, karena data grid-nya ini tadi sama dengan yang di sini, modul yang form pertama, jadi saya bakal cuman copy aja ini biar tidak terlalu memakan waktu. Oke, Ctrl V. Nah, if zero index, namun di sini dia pakai combo box 1 text combo box 2 text box 1 titik text. Nah udah, kita ke bagian button update. Nah sebenarnya untuk semua itu codingannya sih hampir sama ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita bakal copy aja ini yang bagian update ke sini. Tapi dia di sini bukan nama. Jadi di sini diganti jadi mata kuliah. Kuliah menyesuaikan dengan data tabelnya. Dia combo box ini juga ini nilai siswa box ini udah benar. Ini sekarang nilai ini nilai dia pakai file text box 1 text. Nah baru dia ini where name box combo box 1 combo box 1 titik text. Oke, sudah benar. Ini jadi tampil and nah selesai. Sekarang ke button delete, ini sama juga, jadi tinggal kita copy aja. Dia di sini ini bukan tabel mahasiswa tapi siswa. Ini juga jadi sini adalah combo box titik text box 1 box 1 delete from nilai. Oke, itu benar. Jadi kita clear ini combo box 1 di text sama dengan ini, kita copy aja.
ini 1 hapus ini. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke close-nya. Sama juga sih codingannya. Ini nah, udah. Sekarang coba kita run. Nah, di sini kan sih kita belum punya ya. Coba kita tambahkan dulu. Ini adalah untuk semua hasil runnya. Lagi astaga, save. Nah, bisa dia. Coba kita tambahkan lagi 20 24. Di sini ada lagi Dian. Bisa. Nah, dia bisa kita close data nilai. Nah, dia bakal disimpan di sini data yang sudah dimasukkan di data tabel data mahasiswa. Dia bakal tersimpan di sini otomatis. Ya, misalnya pilih NIM 25, mata kuliah pemrograman visual, nilainya adalah 90. Save. Nah, dia bakal masuk ke sini. Otomatis kalau dia bakal masuk di situ, maka di bagian sini aksesnya, di bagian aksesnya juga pasti bakal keisi ya, kayak gitu. Coba kita update misalnya sistem operasi, kita update apakah berubah. Nah, dia berubah. Sistem operasi berhasil update, dia berubah. Coba kita ubah nilainya jadi 80. Kita update, dia berubah. Coba kita tambahkan yang ini kedua visual, jadi dia 30. Kita save, bertambah. Nah, dia bertambah. Kalau coba kita delete apakah bisa? Bisa. Oke, itu dia hasil runnya dari tugasnya, itu pembuatan data grid database digabung dengan VB menggunakan aplikasi Access. Dianas menggunakan modul pencarian provider di data source melalui file MDB atau aksesnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dengan kata akhir saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.